Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fala akan menjelaskan dari riset tentang sistematis penulisan dari bab satu, bab 2, dan bab 3. Pertama, saya akan menjelaskan dari bab satu, yaitu pendahuluan. Dari pendahuluan ini ada daftar isinya, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang sistematis latar belakang. Di dalam bagian latar belakang masalah, penulis memaparkan secara ringkas pengamatan pribadi yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Penulis harus dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitiannya penting untuk dilakukan. Dengan kata lain, penulis harus mampu menjawab pertanyaan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Penulis dapat menyampaikan secara ringkas mengenai teori, artikel, jurnal, keadaan di lapangan yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Dari isi latar belakang ini terdapat tentang e-commerce. Terus kita tentang menjelaskan perkembangan Shopee di Indonesia dan berdasarkan pemaparan di atas, pengaruh gratis ongkir terhadap keputusan pembelian pengguna Shopee di Kota Cilegon dan Serang. Dan ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ialah upaya untuk mengenali faktor penyebab terjadinya masalah. Karena pada kenyataannya, faktor penyebab timbulnya masalah sangat banyak, sehingga bisa diidentifikasi. Bagian ini berisi identifikasi atau rincian berbagai masalah yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang masalah. Nah, di sini terdapat 4 identifikasi masalah. Terus kita akan lanjut ke batasan masalah. Bagian ini berisi pembatasan masalah yang benar-benar akan diteliti. Sebagaimana dijelaskan di atas, faktor penyebab timbulnya masalah sangat banyak, sehingga bisa dibatasi khususnya para variabel yang akan diteliti. Batasan masalah di sini para pengguna aplikasi Shopee yang ada di Cilegon dan Serang itu batasan masalahnya. Terus rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah digunakan untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah mengandung minimal satu variabel. Hendaknya disusun secara jelas, singkat, dan operasional serta dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh gratis ongkir terhadap keputusan pembelian penggunaan Shopee di Cilegon dan Serang? Tujuan penelitian
dari segi jumlah maupun substansi. Tujuan penelitian berjalan dengan rumusan masalah. Secara garis besar dapat menyatakan bahwa tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Karena itu, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dari rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian di sini terdapat ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gratis ongkir terhadap keputusan pembelian penggunaan Shopee di Cilegon dan Serang. Manfaat penelitian, manfaat penelitian menjelaskan luaran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Misal bagi pembaca, bagi perusahaan, dan bagi penulis. Nah, di sini terdapat manfaat penelitian. Saya ada satu bagi pembaca, bagi perusahaan, dan bagi penulis. Selanjutnya kita akan menjelaskan mini riset bab 2 tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori menjelaskan definisi sesuai topik penelitian menurut berbagai ahli dan literatur yang relevan. Di penelitian ini menjelaskan umum terlebih dahulu tentang e-commerce, lalu menjelaskan variabel Y tentang keputusan pembelian dan variabel X tentang gratis ongkir. Subjudul berikutnya adalah indikator-indikator terkait, menjelaskan indikator yang relevan dengan penelitian. Misal, indikator keputusan pembelian dan indikator gratis ongkir. Yang pertama, kita definisi e-commerce mendapat dari artikel jurnal. Judul berikutnya keputusan pembelian, yaitu dari buku Kotler dan Bayer dan artikel jurnal. Dari body risk itu kita dapat menyimpulkan sendiri bahwa keputusan pembelian adalah suatu alasan yang bagaimana kondisi dan yang kedua, yang ketiga indikator keputusan pembelian. Di sini ada 5. Selanjutnya gratis ongkir. Kita mendapatkan definisinya dari artikel jurnal. Dan dapat menyimpulkan gratis ongkir indikator gratis ongkir penelitian terdahulu, mengulas penelitian sebelumnya yang sejalan dengan topik kita. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan variabel
dari penelitian sebelumnya serta bagaimana hasilnya dan harus dibuat tabel. Nah, di sini ada tabel kita mendapatkan 4 artikel jurnal. Artikel jurnal yang pertama kita di situ ada judul penelitian, terus persamaan, variabel, dan perbedaannya, serta hasil dari penelitian. Terus selanjutnya kerangka pemikiran. Hubungan antara variabel menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Contoh, bagaimana gratis ongkir X mempengaruhi keputusan pembelian variabel Y. Dan di sini kita variabel kerangka pemikirannya hanya sederhana. Jadi gratis ongkir mempengaruhi keputusan pembelian. Dan di sini yang selanjutnya yang terakhir itu hipotesis penelitian. Menguraikan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Misalnya gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap putusan pembelian. Hipotesis penelitian jadi cuma ada satu, yaitu gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Gratis gratis ongkir, jadi hipotesis penelitian itu ada satu, yaitu gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap putusan pembelian. Baik, selanjutnya kita akan membahas mini riset bab 3 tentang metode penelitian. Metode yang pertama itu metode penelitian, polasi dan sampel, definisi operasional variabel, terus teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiono 2002. Terus metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan menurut Sugiono 2002. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dan sebagai berikut tentang definisi metode penelitian. Populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang kedua, sampel, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, di sini ada populasi. Nah, dari populasi penggunaan Shopee di kota Cilegon dan Serang. Terus sampelnya eh, yaitu pengguna Shopee di kota Cilegon dan Serang.
Definisi operasional variabel. Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dalam kurung independen variabel mengenai gratis ongkir dan satu variabel terikat dalam kurung dependent variabel yaitu keputusan pembelian. Nah, di sini ada definisi operasional variabel, yaitu ada variabel gratis ongkir, yaitu variabel X, mengutip dari Sari 2019 yang menunjukkan indikator gratis ongkir. Ini terdapat 4 indikator dan mendefinisikan gratis ongkir. Definisinya itu di sini mengutip dari Amalia dan Wibowo 2019 dan menggunakan skala Likert. Terus keputusan pembelian yaitu variabelnya variabel Y mengutip dari Kotler dan Armstrong 2008 yang menunjukkan indikator keputusan pembelian itu ada 5 indikator dan mendefinisikan keputusan pembelian yang mengutip dari Kotler dan Keller 2009 menggunakan skala Likert juga. Terus teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, sumber pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sugiono, 2022, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data. Terus selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini dapat dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden menggunakan skala Likert. Nah, di sini ada instrumen penelitian dan ini adalah tabelnya skala Likert. Dan skala Likert ini ada 5. Yang pertama yaitu alternatif jawabannya itu sangat setuju dengan bobot nilai 5. Yang kedua itu setuju dengan bobot nilai 4. Dan yang ketiga cukup setuju dengan bobot nilai 3. Dan yang keempat tidak setuju dengan bobot nilai 2. Dan yang terakhir itu sangat tidak setuju dengan bobot 1. Nah, eh, di sini juga ada subjudul yaitu uji validitas yang pertama dan yang kedua uji reliabilitas. Terus metode analisis data. Kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul, analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik dan penelitian ini menggunakan software SPSS. Nah, ini metode analisis data dan ada statistik deskriptif, terus ada koefisien korelasi, dan ada uji hipotesis. Mungkin itu dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.